kami Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau berkati ibadah kami Tuhan, dari permulaan, pertengahan hingga akhir. Biarkan ibadah kami berkenan Tuhan di hadapan Engkau Bapa, dan ibadah kami Tuhan seturut dengan kehendak. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapakku yang baik. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Engkau sungguh indah Tuhan. Engkau sungguh indah Bapa, dan tiada tandingan. Kami kagum akan kebaikan. Oh,
Allah hadir di tempat ini. Allah mencurahkan kasih-Nya di tengah kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum atas rancangan Yesusku. Ini hidup kami Tuhan. Kami datangi hadirat-Mu. Kami mau merendahkan diri. Biarkan kami berkenan kepadamu, Yesus. Tilik setiap hati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau hadir di sini Bapa. Engkau melawat setiap kami. Kami percaya dan yakin Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah
Yesus. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan terjadi di tempat ini Bapa. Saatnya kami Tuhan mau lebih masuk lagi untuk bersorak, untuk melompat, bersuka cita di dalam Engkau. Mari jemaat Tuhan yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes. Amin. Allah bangkit. Kami mau bersorak Tuhan. Karena Engkau telah menyuruh kami Bapa. Engkau bangkit mencerahkan kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Allah bangkit bersoraklah. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Sama-sama kita katakan, gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Gerakanmu selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat. Kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan gerakkanlah. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah gerakan musuhku. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat. Sama-sama kita mau bersorak. Allah bangkit bersoraklah. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Katakan, gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah. Yes, serahkan musuhmu Tuhan. Selamatkan kami umatmu. Amin. Allah dahsyat di tempat duduk. Sama-sama kita bersorak. Katakan. Yeay. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Yes. Kami percaya Tuhan Engkau bangkit mengalahkan maut. Bangkit bersoraklah. Yes, yes. Bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan dengan sukacita lagi. Allah bangkit bersoraklah. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, bebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat duduknya. Haleluya. Luar biasa Engkau Tuhan. Saya yakin dan percaya kita di tempat ini masih semangat memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Yes, besar kasih Tuhan di dalam hidup kami. Dan besar
Biar kita bergoyang. Lagu ini untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatan Kau beri untuk diriku. Tiada yang seperti Kau berkuasa tanganmu. Kau terlalu Yes, katakan. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan dengan kepala dengan Tuhan. Puji memuliakan kamu. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Lebih sungguh lagi katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Yesus Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh luar biasa. Mari jemaat Tuhan saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Yesus. Kita mau masuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu
pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah bagi kami. Engkau menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan dalam menjalani setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan pagi hari ini kami semua rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk belajar bersama-sama. Sehingga ke depannya Tuhan kami boleh menjadi orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Yang Kau dapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami. Engkau tilik setiap hati kami. Engkau bersihkan hati kami. Engkau persiapkan hati kami. Lebih lagi Tuhan, untuk lebih mendekat lagi dengan Engkau Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan pagi hari ini, kami siap. Roh Kudus Engkau bekerja berkarya bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan Yesus Engkau urapi hamba-Mu yang menjadi seorang berkat pagi hari ini. Biarlah setiap perkataan tutur hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Ya, shalom. Ya, shalom jemaat Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, bukan biasa di luar ya, tapi luar biasa. Saudara, pagi hari ini kita bersyukur bahwa setiap hal yang kita hadapi itu adalah penyertaan Tuhan. Amin. Ya, penyertaan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mendapatkan tema ya, karena kebetulan kalau di GBI ada tema yang dikasih setiap minggunya. Jadi kebenaran firman Tuhan itu temanya sama sehingga jemaat Tuhan merasa semua diberkati. Saudara, temanya adalah menang atas iri hati dan kekecewaan. Saudara pernah alami ini? Saudara pernah kecewa? Pernah? Ada yang gak pernah? Wih, kok ada yang gak pernah saudara? Saya mau konseling sama saudara-saudara. Saya pengen juga. Saudara, jangankan anak kecil saja bertanya, pernah kecewa? Pernah saudara. Iri hati? Ada yang pernah iri hati saudara? Semua orang pasti. Yang mau kecil, apalagi kalau kita masa kecil. Kita lihat kecil ada temannya kita punya mainan, saya mau saudara. Pulang ke rumah, sampai guling-guling. Ibu mau kak begitu? Saudara, mulai saudara. Ternyata iri hati ini saudara bukan hal yang baru. Ini menjadi dosa turunan bagi setiap kita. Saat manusia jatuh dalam dosa maka ini di dalamnya, komplit di dalamnya saudara. Sehingga kisah, haleluya. Sehingga kisah pembunuhan pertama di dalam perjanjian lama itu terjadi karena ada ini saudara, dosa ini, iri hati. Kadang-kadang kita ada yang saya biasa tertawa orang bilang begini. Ada banyak orang yang susah melihat orang senang, tapi senang melihat orang susah. Nah, itu ciri-cirinya orang iri hati. Betul ya? Orang yang susah melihat orang senang, tetapi sedih melihat orang bahagia. Itu berarti orang yang iri hati. Nah, pertanyaannya bagi kita hari ini. Apakah kita susah kalau melihat orang bahagia di sekitar kita? Atau kita menjadi orang-orang yang ikut merasa bahagia? Puji Tuhan, tetangga saya diberkati Tuhan. Puji Tuhan, tetangga saya punya hal yang baru karena saya selalu berdoa, Tuhan berkati tetangga kami, berkati ini, berkati kami. Tapi Tuhan kok saya tidak ya? Nah saudara, kalau sudah mulai kata kenapa saya saudara? Nah hati-hati, sudah mulai sedikit tuh muncul gitu kan. Karena penyakit iri hati ini saudara memang tidak kelihatan. Kelihatannya sangat sepele. Tetapi ini sangat-sangat berbahaya. Ya, sangat sepele. Tidak ada yang kelihatan. Saudara kalau saya lagi marah sama Pak Nana, tidak ada yang lihat. Saya senyum. Pagi Pak Nana, pagi Om. Tapi lemah hati saya. Tidak kelihatan saudara. Hanya saya dan Tuhan yang tahu. Saya ini posisi hati saya seperti apa. Iri hati itu bekerja di dalam hati dulu saudara.
Nah sekarang kita lihat hatinya kita dulu saudara. Sebelum kita lanjut, coba kita koreksi hatinya kita. Seperti apa hatinya kita pagi hari ini? Apakah ada kekecewaan? Apakah ada iri hati? Iri hati itu seperti apa saudara? Coba slide selanjutnya, iri hati. Iri hati adalah sebuah perasaan tidak senang atau tidak puas yang timbul saat melihat keberhasilan dan keuntungan orang lain. Itu adalah iri hati. Saat kita orang lain, wih dia bagus, saya tidak. Wih dia cantik, kenapa hidungnya mancung, saya kenapa juga mancung tapi ke dalam. Saudara, itu mulai timbul iri hati saudara. Iri hati ini, ya lihat itu gambarnya saudara ya. Satunya dapat uangnya banyak, satunya sedikit. Mulai dia, kenapa ini saudara? Ya, iri hati adalah sebuah penyakit yang sangat berbahaya dan saya percaya bahwa setiap kita tidak ada yang kebal dengan ini. Makanya firman Tuhan kepada kita pagi hari ini bahwa bagaimana supaya kita bisa menang atas iri hati ini saudara. Bagaimana caranya? Ya kita harus menang, kita harus menang atas kekecewaan, kita harus menang atas iri hati sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Nah saudara, apa penyebabnya saudara? Coba kita lihat penyebabnya. Next, penyebab iri hati yang pertama adalah gagal melihat diri sendiri dan kehendak Allah dalam hidup kita. Coba kita buka dulu dalam Kejadian. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Ini tentang kisah dari anak Adam, saudara. Oke, Kejadian pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Ayat yang kelima di sana, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Ayat 4 dulu. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapakah hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, saat mulai hati ini mulai merasa, kenapa saya tidak seperti dia? Saudara, sadarkah kita bahwa saat kita mengatakan mengapa, kita mulai komplain kepada yang pemberi hidup, betul ya? Setiap kita, keberadaan kita itu adalah anugerah Tuhan, betul ya? Kita lahir dengan kondisi yang mungkin rambutnya keriting, saudara, dengan rambut yang lurus, itu Tuhan kasih, itu anugerah. Tetapi saat kelemahan yang kita melihat itu sebuah kelemahan yang kita mulai komplain, maka tanpa kita sadari saudara, kita komplain kepada Tuhan. Ada yang berani komplain sama Tuhan? Berani komplain sama Tuhan bilang ini, oke komplain, stop hidupmu saudara. Selesai kita saudara, ya kan? Jadi penyakit iri hati ini sama dengan kita komplain kepada Tuhan. Ya, segala kegagalan melihat diri kita dan kehendak Allah dalam hidup saya dan saudara. Jadi apa penyebabnya? Ada muncul iri hati atau kekecewaan. Karena kita gagal melihat diri kita dan melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Dengan kata lain, kita gagal mengenal siapa Tuhan kita. Betul? Saat kita mengenal Tuhan kita, tidak akan pernah ada iri hati. Karena kita tahu setiap kita punya takaran, ukuran, anugerah yang berbeda satu dengan yang lain. Ada orang lahir dengan karunia yang luar biasa, punya talenta banyak. Ada orang yang lahir dengan satu talenta. Tapi firman Tuhan mengatakan, seberapa banyak pun kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita,
tanggung jawabnya kita bukan komplain, tetapi untuk mengembangkan, bertanggung jawab. Karena Tuhan tahu seberapa mampu kita bertanggung jawab akan hal itu. Yang kedua saudara, apa penyebab iri hati? Hidup, next yang sebelumnya. Hidup berpusat kepada diri sendiri. Ya, hidup berpusat pada diri sendiri atau orang egois. Orang yang egois pasti hanya melihat ke dirinya sendiri. Dia tidak pernah melihat orang lain. Ya, dia hanya melihat pokoknya diriku. Pokoknya diriku, nih diriku. Pokoknya diriku, orang lain, tunggu. Pokoknya diriku. Kenapa bisa timbul iri hati? Timbul kekecewaan. Karena ini yang kedua saudara. Hidup kita berpusat pada diri kita. Pertanyaannya saudara, saudara berpusat kehidupan saya dan saudara berpusat kemana? Berpusat pada diri sendiri atau berpusat kepada Tuhan? Ada banyak kita, saudara, kekristenan kita tidak diukur dari berapa lama kita menjadi orang percaya. Tidak diukur dengan kita rajin tidaknya masuk dalam gereja. Tetapi diukur apakah kita memiliki pertobatan, apakah kita sudah lahir baru, dan apakah kita hidup dipimpin oleh Tuhan. Orang yang dipimpin oleh Tuhan hidupnya tidak akan pernah berpusat pada diri sendiri. Orang yang bertobat tidak akan pernah hidup berpusat pada diri sendiri. Orang yang lahir baru tidak akan pernah berpusat pada diri sendiri. Jadi saudara, di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, kalau kita punya hati seperti ini, tidak mementingkan kepentingan diri kita sendiri, saudara, itu adalah kehidupan yang betul-betul kita bisa nikmati, berkat yang luar biasa. Mungkin kita tidak punya mobil yang banyak-banyak, mungkin kita hanya naik sepeda, naik motor, tapi kita bisa menghargai apa yang ada di sekitar kita. Kita menjadi orang-orang yang sangat berbahagia, betul? Kenapa? Ukuran materi tidak menjadi ukuran kita diberkati Tuhan atau tidak. Saudara, kita diberkati, ya, kita berhasil, misalnya kita punya mobil, itu hal yang biasa, saudara. Tetapi kita bisa menikmati berkat Tuhan, itu yang luar biasa. Ada banyak orang yang tidak punya uang banyak, tetapi bisa menikmati hidupnya luar biasa, betul? Ada banyak orang yang punya rumah gedongan, tetapi makan pizza nggak bisa, makan enak durian nggak bisa, makan enak-enak nggak bisa. Terus kita bilang, kok tidak boleh makan ini, tidak boleh makan manis-manis oleh Tuhan. Coklat paling enak saudara, tapi dia tidak boleh makan. Kenapa? Penyakit banyak menggerogoti saudara. Berarti kekayaan untuk siapa? Ya, untuk orang lain saudara. Jadi hari ini kalau kita bisa menikmati kehidupan yang luar biasa, sekalipun kita sederhana, itu berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, next saudara, kita melihat iri hati menyebabkan kebencian, bahkan dosa pembunuhan. Ya, seperti tadi ya, Kain membunuh Habel karena dari iri hati. Apalagi saudara, yang paling ini saudara, Yusuf. Ya, Yusuf. Saudaranya iri saudara. Akhirnya dia buang Yusuf. Awalnya dia mau bunuh tapi takut-takut juga saudara. Akhirnya dia mau buang. Dia buang ke sumur. Waktu dia buang ke sumur saudara, sebenarnya itu pembunuhan secara tidak berlangsung karena kalau sudah di sumur siapa lagi mau selamatkan saudara? Makan nggak bisa, nggak bisa. Beruntung ada yang punya hati sedikit saudara, kakaknya. Oke, angkat saja, kita jual saja. Tapi kita lihat kisah Yusuf saudara. Dari awal dia punya janji firman Tuhan katakan dia akan menjadi seorang pemimpin. Apa dia langsung menjadi pemimpin? Tidak saudara. Yusuf punya kakak-kakak. Kalau kita lihat di sini ada sebuah sinetron keluarga, ya kan? Yusuf lahir di hari tua. Kadang-kadang kalau orang yang lahir di hari tua, memang dimanjanya lain, saudara. Manjanya lain, saudara.
Mungkin orang tua berpikir, kakak-kakaknya sudah besar, sudah mandiri. Ini yang masih kecil sudah ada yang bontot ini saudara. Biasanya emang dapat kelebihan saudara. Nah dari itu saudara akhirnya kakak-kakaknya marah, cemburu. Ini kok dibedakan sendiri, ini kok begini. Mulai muncul iri hati, mulai muncul. Ternyata di dalam keluarga saudara, mulai muncul iri hati ini karena dalam keluarga. Karena juga dari pola didik. Makanya saudara yang punya anak-anak jangan dibeda-bedain saudara. Karena secara tidak langsung saudara-saudara akan menabur benih kebencian dengan anak-anak saudara dengan yang lainnya. Karena ada apa? Perbedaan perlakuan. Ada satu yang pintar, dipuji-puji, anak papi hebat, luar biasa. Ada anaknya ke sini sana, memang tongkau, mungkin anak tetangga. Saudara, akhirnya mulai muncul kebencian saudara. Padahal setiap anak punya kemampuan masing-masing. Sama dengan kita saudara. Setiap kita di hadapan Tuhan punya takaran yang berbeda-beda. Next, coba kita lihat slide yang lainnya saudara. Amsal, oke. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara, iri hati ini kalau kita lagi sakit-sakit sendi saudara, pertanyaan saudara. Enggak ya saudara ya. Ya. Nyeri-nyeri sudah membusukkan tulang saudara. Berarti penyakit iri hati ini itu sangat berbahaya bagi setiap kita. Kalau hari ini hatinya kita tidak tenang, hatinya kita gundah gulana saudara, tidak merasa ini saudara, pertanyaannya kita. Katakan Tuhan, saya tidak mau miliki penyakit ini. Karena apa? Ini sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Ya, milikilah hati yang tenang. Jangan miliki hati yang iri karena itu akan merusak kehidupan kita. Nah saudara, perjalanan Yusuf di dalam mencapai rencana Tuhan itu tidak mudah. Sama dengan kita saudara. Mungkin hari ini kita mengatakan, saya dulu mendapatkan janji Tuhan begini. Keluarga saya akan dipakai Tuhan, saya akan begini. Tapi kok sekarang biasa-biasa saja. Firman Tuhan bahwa di dalam perjalanan ini saudara ada pembentukan. Yusuf tidak semerta-merta langsung jadi pemimpin. Dia dibuang, dia dibenci, dia masuk penjara. Belum lagi saudara. Ya kan? Masuk penjara. Tetapi dimanapun dia ada saat dia tetap dalam perlindungan Tuhan, selalu ada tangan Tuhan di sana. Setiap kita juga begitu. Perjalanan kita sekalipun mungkin kelihatannya kok naik turun saudara. Jatuh lagi, bangkit lagi. Tetapi percaya saudara bahwa di setiap langkah itu kalau kita tetap percaya kepada Tuhan. Tidak ada iri hati, tidak ada kekecewaan. Ada tangan Tuhan di sana siap mengangkat saya dan saudara. Dan pada akhirnya saudara, takaran Tuhan kepada Yusuf dan kepada saudaranya tergenapi. Yusuf bagaimanapun caranya orang-orang sekitarnya menjatuhkan dia, tetap dia jadi seorang pemimpin. Betul? Karena itulah takaran Tuhan dari awal. Jadi saudara, kita tidak punya alasan untuk memiliki hati yang iri, kecewa. Karena apa? Setiap kita punya takaran di hadapan Tuhan. Next. Yakobus 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, gereja banyak terpecah karena iri hati. Ya, ada banyak perpecahan terjadi karena ini saudara. Iri hati, kekecewaan. Saya juga punya uang, bisa saya buat sendiri gereja saudara. Dipikir buat usaha saudara. Tidak seperti ini saudara. Jadi sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ akan terjadi kekacauan. Saya percaya setiap kita di sini tidak memiliki hati ini. Makanya di gereja kita, sekalipun kita tidak terlalu banyak, tetapi ada kesatuan hati. Amin. Amin. Itu yang harus kita miliki saudara. Kenapa? Di dalam kesatuan, firman Tuhan mengatakan, itu ada berkat Allah yang luar biasa. Ada kesehatan, ada kekuatan di sana, ada penyertaan Allah. Kita bisa menikmati, saudara, menikmati saudara. Memiliki, mungkin kita tidak sempat memiliki, tetapi menikmati, itu adalah anugerah Tuhan. Ya, mungkin memiliki, tidak bisa memiliki, tetapi menikmati, itu adalah anugerah Tuhan. Saudara, next. Beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa menang atas
iri hati dan kekecewaan. Yang pertama saudara, jangan suka membanding-bandingkan diri saudara dengan orang lain. Siapa sih suka banding? Jujur saudara. Siapa suka banding-bandingin? Wih, saya sudah hitam, botak, aduh bagaimana lagi? Bagaimana? Aduh. Saudara, jangan suka banding-bandingkan saudara. Percaya saudara bahwa bagaimanapun bentuknya kita, itulah yang terbaik yang Tuhan kasih, amin. Coba kayak saling kita katakan, saya yang terbaik dari Tuhan. Suami istri katakan, ini saya yang terbaik loh. Coba lihat kiri kanan yang saudara, coba saudara katakan, saya yang terbaik. Ya kasih tahu, ya saya yang terbaik. Jadi saudara, kalau saudara merasa yang terbaik, tidak perlu iri hati dengan apa yang ada di sekitar saudara. Ya, jangan suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ingat, takaran berkat atau anugerah oleh Allah berbeda-beda. Contohnya siapa saudara yang suka iri saudara? Saul dengan Daud. Itu contoh yang sangat simpel yang kita bisa pelajari. Saul seorang raja. Jauh sekali berbeda dengan Daud yang masih saat itu masih anak kecil, masih pemuda. Tetapi apa yang terjadi? Saul yang punya harusnya dia bisa bersyukur dia seorang raja. Tapi dia tidak syukuri. Apa yang terjadi saudara? Saul iri hati hanya karena nyanyian putri-putri Yerusalem. Saat Daud mengalahkan Goliat dikatakan, Daud mengalahkan berlaksa-laksa beribu-ribu. Kalau Daud hanya 1000, sedikit. Pokoknya ada perkataan yang perbandingan saudara. Akhirnya muncullah amarah, iri, kekecewaan. Dan Saul ingin membunuh Daud. Muncul dari mana saudara? Hanya karena orang lain memberikan perbandingan. Ini kadang-kadang terjadi di dalam kehidupan kita. Hanya karena perkataan orang lain kita mulai kecewa. Hanya karena perkataan orang lain kita mulai iri. Iya ya, dia lebih baik dari saya. Iya ya, harusnya saya yang duluan loh. Harusnya saya yang senior loh. Kenapa dia yang lebih? Hanya karena apa? Ada orang lain yang memperbandingkan. Ada orang lain yang berbicara sesuatu. Kita terpengaruh dengan penilaian orang lain. Sehingga timbullah penyakit lama, dosa turunan, iri hati dan kekecewaan. Katakan pada saudara bahwa saya tidak terpengaruh dengan perkataan orang lain. Tapi saya terpengaruh dengan apa kata Tuhan. Ya, saudara, jangan pernah kita membandingkan diri kita. Siapapun bandingkan. Ya, kadang-kadang juga saya membandingkan. Ya, karena anak kecil, kebetulan di rumah saya ada punya ponakan. Aduh, saya tanpa sadar dan itu saya waktu persiapan firman ini saya keingat, saya yang sering lakukan ini. Kau ini tidak, kenapa? Kadang-kadang perkataan kita ini, perkataan orang tua membandingkan anak, membuat anak itu tanpa kita sadari memiliki rasa kecewa dan iri hati. Ya, jadi saudara, mari jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi mari kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Saudara, oke. Nah, saudara, di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-36. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-36. Saya boleh dibantu, saya katakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Sebab hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan kepada kamu masing-masing. Saudara berbicara tentang keinginan, tentang iri hati, itu sebenarnya di dalam hukum Taurat itu sudah dibahas. Hukum pertama sampai keempat itu berhubungan dengan kita dengan Tuhan. 6 sampai 10 itu sesama. Sehingga dikatakan jangan mengingini harta sesamamu, jangan mengingini istri, suami, budak, bla-bla di sana di hukum Taurat. Ternyata saudara, Tuhan sangat tahu bahwa kelemahan kita di hati kita ini
Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, di hati kita ada Tuhan. Dari hati terpancar kehidupan. Nah, saudara, kalau ada iri hati di sana terpancar akhirnya pada kebencian. Setelah ada kebencian ada merancang pembunuhan. Ya, endingnya saudara, iri hati itu sepertinya kayaknya simple, tapi kalau lama-lama berkembang jadi kekecewaan, berkembang dari kebencian berkembang jadi saudara, pembunuhan. Saudara, biarlah setiap pagi hari ini kita menjadi pribadi-pribadi yang mensyukuri setiap anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah bandingkan. Bukan berarti saudara kalau gitu saya sekarang begini malas, ya udah malas-malas saja. Enggak, saudara. Ini berbicara tentang karakter kita, posisi hati kita. Ya, orang yang diberkat, orang yang punya Tuhan di dalam hatinya, pasti dia akan selalu mau mengembangkan diri. Bukan malas, saudara. Di dalam Alkitab katakan, hai pemalas janganlah ia makan. Hai pemalas belajarlah pada semut. Ya, jadi kembali saudara. Apa yang harus kita lakukan? Jangan membandingkan, bukan berarti bahwa kita tidak mau maju, bukan. Tetapi kalau keinginan kita tuh sudah melebihi dari apa yang menjadi sesuatu yang Tuhan berikan, ya, keinginan yang sudah mulai maju kepada hal-hal yang negatif itu sudah masuk iri hati. Kalau kita melihat, tahu dia diberkati bagaimana, saya juga mau, saya harus berusaha dengan baik, saya harus berusaha lebih rajin lagi. Nah itu yang luar biasa, dengan begitu bahwa ada Yesus, ada Roh Kudus yang menuntun kita. Tetapi saat iri hati muncullah sesuatu yang ingin kita capai dengan menghalalkan berbagai macam cara. Kita akan menggunakan trik-trik yang jahat untuk mencapai hal itu. Misalnya, tetanggaku punya mobil baru, saya tidak bisa. Aduh, bagaimana caranya? Pak, kau malas sekali nah. Tetangga punya mobil, terus beli ke mobil. Caranya, tidak ada uang, korupsi kok. Saudara. Kau kan bagian keuangan, kok minjam, saudara. Apalagi sekarang, di online sekarang gampang dapat pinjaman, pinjam online. Saudara, kenapa ini? Ini sudah termasuk iri hati, mau tidak mau dikalahkan, saudara. Jadi posisi hati kita, keinginan kita yang tidak bisa diredam, kemampuan kita untuk mengelola sesuatu yang Tuhan berikan, kalau kita tidak mampu menggunakannya dengan baik, itu termasuk iri hati. Keinginan yang tidak bisa dicapai, ya. Bukan berarti seperti tadi, bukan berarti kita menjadi orang yang asal-asalan yang tidak mau berusaha. Harus berusaha, firman Tuhan mengatakan berusahalah, bekerjalah dengan baik. Tetapi kalau kita ingin mencapai tujuan kita dengan menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai tujuan itu, saudara, itu yang tidak diperbolehkan. Itu yang tidak diperbolehkan. Saudara, orang yang iri hati bisa mencapai tujuannya enggak? Bisa. Orang iri hati, dia punya, saya akan berusaha, dia bisa. Dia sikut kiri kanan orang, dia fitnah orang lain sehingga orang lain jatuh, dia yang naik, bisa. Tetapi pertanyaannya dia bisa nikmati tidak? Saya percaya tidak. Dia akan merasa bersalah, dia akan dituduh, dia akan tenang dalam hidupnya. Segala sesuatu yang kita capai dengan tidak benar, pasti tidak tenang dalam hidupnya kita, saudara. Pasti. Dan itu tidak akan pernah bisa nikmati. Makanya bahwa mendapatkan hal yang berbeda, menikmati, itu yang harus kita pertanyakan. Kita bisa nikmati tidak berkat Tuhan? Percuma punya mobil, saudara. Percuma punya uang banyak, kok tidak bisa makan yang enak-enak. Percuma, ya kan? Punya rumah gedongan tapi pembantu yang nikmati, rugi, saudara. Ya kan? Setengah mati cari uang, enggak tidur, stres, saudara. Yang orang lain yang nikmati. Tapi kalau hari ini kita berjalan bersama dengan Tuhan, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, kita kembangkan dengan baik dan kita akan mencapai tujuan itu dengan cara yang baik, bukan dengan menghalalkan berbagai macam cara. Maka firman Tuhan mengatakan kita menjadi orang-orang yang diberkati. Jadi yang pertama, saudara, jangan membandingkan diri saudara dengan orang lain dan mencapai tujuan dengan menghalalkan berbagai macam cara. Ya, tapi bukan berarti kita harus malas, no, saudara.
Kalau ada kita menjadi orang yang percaya berarti kita harus mengembangkan diri kita. Kalau orang yang dipimpin oleh Tuhan, dia menjadi orang-orang yang mau bekerja, mau berubah. Kecuali kalau saudara memimpin diri sendiri, suka-sukaku. Maka itu berarti orang yang belum bertobat. Orang yang memimpin dirinya sendiri, belum ada Tuhan di hatinya. Maka ya itu berbeda saudara. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak menikmati kehidupan. Yang ketiga saudara, yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan? Untuk kita bisa menang atas iri hati dan kekecewaan, yaitu menanggalkan manusia lama dan ganti dengan manusia baru, dengan sungguh-sungguh mentaati kehendak Allah. Menanggalkan manusia lama. Saudara, sebelum kita mengenal Tuhan, kita punya karakter lama, betul ya? Sebelum bertobat kita punya karakter lama pasti. Pemarah, tidak sabar, suka, malas, banyak. Ada kebencian di sana. Tetapi saat kita menjadi manusia baru, itu semua digantikan. Saat kita terima Tuhan, itu digantikan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, coba kita pikirkan sendiri, saudara yang tahu karakter saudara dan Tuhan, betul ya? Ada berapa banyak karakter yang sudah berubah? Dari yang saya dulunya belum mengenal Tuhan sungguh-sungguh, sampai sekarang, sudah berapa banyak yang berubah dalam diri kita? Atau Tuhan Yesus tidak berubah, saya pun tidak berubah. Saudara, saya malas, sekarang pun saya tetap malas. Kenapa bisa? Firman Tuhan kau ikuti, Tuhan Yesus tidak berubah, ya saya pun gak berubah. Saudara, bertobat saudara itu berarti saudara tidak mengerti. Kita yang harus berubah seperti Kristus. Tuhan tidak perlu berubah karena memang dia Tuhan. Kalau dia berubah saudara, kita gak akan ada di sini. Kalau dia berubah saudara, kita tidak akan bisa bernapas hari ini. Kenapa? Kita orang yang suka ngomel sama Tuhan, Tuhan bilang ya kau ngomel-ngomel sudah berubah juga. Tidak sabar mak. Nah habis kita saudara. Tuhan tidak pernah berubah, tetapi kita harus berubah. Kita harus menanggalkan manusia lama dan menggantikannya dengan manusia baru, manusia yang diubahkan. Manusia yang penuh dengan pertobatan, manusia yang lahir baru, manusia yang mau dipimpin oleh firman Tuhan. Apakah kita sudah menjadi? Saya menjadi orang-orang yang dipimpin Tuhan? Saudara yang menjawab. Coba tanya kiri kanannya. Sudah bertobat belum? Kau sudah bertobat, kau masih malas-malas, berarti belum bertobat saudara. Ya, jadi mari saudara yang kedua adalah menanggalkan manusia lama dan mau diubahkan menjadi manusia yang baru. Itu yang kedua saudara. Ya, jadi biarlah setiap kita pagi hari ini menjadi orang Kristen yang hidup di dalam pertobatan, lahir baru, hidup dipimpin oleh firman atau dipimpin oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga saat kita mau seperti ini saudara, kalaupun ini muncul ada iri hati muncul, kita mulai tidak, ini dari setan, ini penyakit bahaya ini, kita mulai lagi Tuhan, ubahkan, baharui, ya, baharui setiap kami. Nah saudara, di dalam kehidupan kita, coba buka dalam Efesus pasal yang keempat, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Yaitu sudah dapat? 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saudara, setiap kita ya, yang percaya kepada Tuhan harus mau menanggalkan manusia lama kita. Dengan kata lain bahwa kita harus berubah karakternya kita. Seseorang boleh memiliki karunia banyak.
karisma banyak. Tetapi untuk mempertahankan karisma itu, karunia itu, diperlukan karakter yang diubahkan di dalam Tuhan. Kami sebagai pelayan Tuhan, saudara, kita boleh di atas mimbar ini sepertinya kayak wow. Tetapi kalau kita tidak punya karakter yang baik, saudara, itu tidak ada faedahnya, saudara. Nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya, saudara. Nggak ada faedahnya. Kalau kita masih memiliki iri hati, masih ada kesombongan, masih ada kemalasan di sana, masih ada kekecewaan di sana, maka percuma, saudara. Percuma, nggak ada gunanya. Kita juga begitu. Setiap jemaat Tuhan kalau kita ke gereja, sudah rajin ke gereja saudara, tapi kita tidak mau diubahkan, tidak mau menanggalkan manusia lama kita dengan membuang-buang waktu saudara. Mengikut Tuhan kalau kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan, itu sama dengan buang-buang waktu. Karena apa? Udah capek ini saudara, tapi kita tidak mau dipimpin Tuhan, kita tidak akan pernah menikmati kasih karunia Tuhan. Tidak menikmati janji Tuhan. Jadi bila kita pagi hari ini, ya, menanggalkan manusia lama kita dan mau diubahkan di dalam pemikirannya kita, pola pikirnya kita diubahkan. Kalau dulunya kita sangat cepat sekali tersinggung saudara, ngomongan orang bisik-bisik, baru kita datang tiba-tiba mereka berhenti, kita bilang, saya pasti nak cerita nih, saya muncul tiba-tiba diam. Saudara, kita diubahkan lagi saudara. Ya, tidak lagi menjadi orang-orang yang sangat sensitif. Tetapi kita menjadi orang-orang yang memiliki pemikiran yang positif. Oh mungkin bahannya habis jadi dia diam, ya sudahlah gitu kan. Miliki pikiran yang positif. Supaya apa saudara, semua yang baik-baik terjadi dalam kehidupan kita. Dikatakan mengenakan manusia baru, diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, jadi bila setiap kita pagi hari ini menjadi manusia, menjadi orang-orang percaya yang dibaharui. Hidup dalam pembaharuan kasih Kristus. Hidup yang mau dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga iri hati, kekecewaan itu tidak menguasai hidup kita. Kalaupun hari ini belum mendapatkan, belum menikmati janji Tuhan, belum menikmati apa yang kita rindukan, it's okay, tidak masalah saudara. Berarti belum waktunya Tuhan mengajar kita lebih bersabar lagi. Tuhan mengajar kita lebih lagi sungguh-sungguh. Jangan pernah ada kekecewaan. Saudara, kami di komunitas, di Komsel saya mengatakan begini bahwa doa kadang-kadang tidak mengubah situasi, tetapi pasti mengubah pribadi kita. Saat kita berdoa, Tuhan penyakit ini harus sembuh tapi tetap kita sakit, masih merasa sakit, masih pegal-pegal. Oke, tetap kita berdoa. Mungkin saat itu kita belum mendapatkan kesembuhan, tetapi kita sudah ada rasa syukur kepada Tuhan. Sudah ada rasa tenang di hadapan Tuhan. Itu yang mengubahkan hati kita. Jadi hari ini, kalaupun hari ini janji Tuhan belum tergenapi dalam hidup kita, jangan pernah kecewa. Karena apa saudara? Tuhan punya takaran, Tuhan yang tahu yang terbaik bagi kita. Mungkin saat ini Tuhan ngajar kita lebih sabar lagi. Mari kita bersabar lagi. Karena apa? Waktunya kita bukan waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan pasti yang terbaik, pasti. Kenapa? Dia yang tahu jauh dari apa yang kita bayangkan. Kita hanya mampu apa yang kita lihat saudara. Tetapi Tuhan tahu jauh sebelum itu. Bahkan katakan bahwa jauh sebelumnya dia sudah punya rancangan bagi setiap kita. Jadi biarlah pagi hari ini mau menanggalkan manusia lama. Kita yang masih egois, ayo belajar untuk tidak egois. Kita yang merasa, saya harus utama. Firman Tuhan mengatakan, biarlah kita mengutamakan orang lain daripada diri kita. Kalau kita mengutamakan orang lain, saudara, maka ada hati, ada rasa plong di dalam hati kita.
Ya, tetapi kalau kita katakan, harusnya saya loh, maka kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul sensitif sekali. Menjadi orang-orang yang mengasihani diri sendiri, tidak ada saudara. Di dalam Tuhan tidak ada mengasihi diri sendiri. Mengasihi Tuhan iya, tetapi mengasihani diri sendiri itu bukan di dalam Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga saudara. Apa yang harus kita lakukan? Untuk kita bisa menang atas iri hati, kekecewaan, yaitu milikilah rasa syukur, rasa cukup. Ada kasih di dalam hidup kita. Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Saudara, miliki rasa cukup, miliki rasa syukur. Tuhan, saya bersyukur pagi hari ini saya bangun dengan sehat, bangun dengan tidak kekurangan suatu apapun. Miliki rasa syukur. Tuhan, saya bersyukur ke gereja, sekalipun saya tidak punya mobil, saya masih naik motor. Saya bersyukur Tuhan, Tuhan berkati saya selamat sampai tiba di perjalanan, tiba di gereja memuji Tuhan. Tuhan, saya bersyukur kalaupun hari ini saya tidak naik motor, saya naik PT, tidak masalah. Saudara, saya bersyukur Tuhan, sopirnya menyetir mobil dengan baik, saya tiba dengan selamat, saya syukuri saudara. Karena apa saudara? Ada banyak orang hari ini yang mungkin tidak bisa menikmati karunia Tuhan. Ada banyak orang hari ini yang mungkin tidak bisa bernafas, betul ya? Ada banyak orang hari ini yang mungkin sakit. Tetapi kalau kita bisa menikmati, bisa bernafas, bisa memuji Tuhan, bisa melompat untuk Tuhan hari ini. Itu hal yang harus kita syukuri. Miliki rasa syukur di dalam hidup kita. Kalau kita miliki rasa syukur, saudara bersyukur, maka kita tidak akan pernah ada rasa kecewa, rasa iri hati. Ya, iri hati ini hal yang sangat berbahaya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, percaya iri hati ini akan diubahkan menjadi kasih. Ada kisah yang sangat menarik di dalam Perjanjian Lama tentang Daud. Saul punya anak namanya Jonathan. Ya, Daud dengan Saul itu sangat dibenci sama Saul, Tetapi Jonathan sangat berbeda. Dia sangat mengasihi Daud. Tuhan mampu mengubahkan iri hati yang kita miliki ini, kita bawa kepada Tuhan, Tuhan mampu ubahkan menjadi kasih, saudara. Berubah. Kalau kita di sendiri pasti nggak bisa, tetapi kalau kita minta Tuhan, pulihkan, bentuk aku menjadi sebuah pribadi yang memiliki kasih. Tidak ada kekecewaan, tidak ada kebencian di sana. Orang lain berhasil, puji Tuhan dia berhasil. Puji Tuhan. Saudara, ada sedikit kesaksian saya di beberapa waktu yang lalu. Kalau di dalam keluarga orang teraja, iri-irian itu paling banyak saudara. Orang teraja apalagi kalau sudah habis pesta itu, pesta orang mati saudara, enggak bisa berkata-kata saudara. Tiba-tiba saudara, ada adik saya bilang tanya, sudah berhasil tahu anaknya ini. Saya bilang, puji Tuhan, anaknya merantau, puji Tuhan. Kalau dia bisa keluar dari Toraja saudara, maka pikirannya akan terbuka. Sehingga dia tidak akan mengganggu orang tua kita, saya bilang gitu. Kalau dia punya pemikiran, saudara, kalau dia berhasil, maka dia tidak akan pernah iri-iri. Maka hidup kita jadi tenang. Saudara, kalau ada orang iri ke kita, saudara, kita tidak tenang, saudara. Nanti dia buat apa orang tuanya kita, buat apa orang tuanya kita. Sehingga waktu saya dengar bahwa dia berhasil, saya bilang, puji Tuhan. Kenapa saudara? Kalau dia berhasil, dia tidak akan pernah memiliki iri hati lagi. Kalau dia keluar dari Toraja, dia akan terbuka pikirannya, dia akan berpikir, ternyata kehidupan seperti ini. Maka dia akan berubah. Nah saudara,
Saat kita mendengar orang berhasil, harusnya ada ucapan syukur di sana, saudara. Kenapa? Berarti bersyukur dia sudah berhasil ya. Puji Tuhan. Jangan kalau kita orang, berhasil dia punya ini. Pasti korupsi itu, bagaimana supaya saya kalahkan dia? Itu saudara, berarti saudara ada iri hati. Ya. Kembali dalam dirinya kita. Apakah kita bersyukur melihat orang berhasil atau kita mulai kecewa? Kalau ada kecewa, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Ada rasa minder sama orang, mari kita bereskan kepada Tuhan. Ada rasa tidak suka melihat orang yang berhasil, mari kita datang kepada Tuhan. Berikan saya hati yang tulus, berikan saya rasa cukup, rasa syukur, menikmati anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Ini kebenaran firman Tuhan pagi hari ini bahwa setiap kita, di dalam 1 Tesalonika, sedikit lagi saudara, 1 Tesalonika, di dalam 1 Timotius saja kita baca bersama-sama. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. 1 Tesalonika 5, 16-18, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi saya dan saudara. Pemain musik minta tolong, singers. Jadi saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita, bahwa bagi saya dan saudara, bahwa iri hati tidak ada yang kebal. Tidak ada yang kebal dengan penyakit iri hati, tidak ada yang kebal dengan rasa iri hati, tidak ada yang kebal saudara. Tidak ada yang kebal dengan itu saudara. Tetapi bagaimana caranya agar kita bisa menang, bisa melewati. Yang pertama saudara, bahwa biarlah kita tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Biarlah setiap kita mau menanggalkan manusia lama. Biarlah setiap kita pagi hari ini memiliki rasa cukup, rasa syukur. Kalaupun hari ini kita belum mendapatkan apa yang kita rindukan, kita inginkan, bersyukur. Jangan pernah bandingkan itu kepada orang lain. Orang lain sudah dapatkan, saya belum. Doa orang lain lebih cepat dijawab, saya belum. Bersyukurlah. Datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, saya membawa seluruh kehidupanku. Saya mau diubahkan, saya mau dipulihkan. Mari tutup Alkitab kita dan kita tundukkan kepala bersama-sama. Kita renungkan kehidupan kita pagi hari ini. Iri hati, apakah ada di dalam hati kita? Mungkin orang lain tidak bisa melihat, tapi hanya saudara yang tahu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ada rasa tidak senang, ada rasa ketidakpuasan, ada rasa kecewa. Mari Tuhan, Kau pulihkan setiap kami. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang menikmati anugerah Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki rasa syukur setiap anugerah Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau ada kekecewaan, mari datang kepada Tuhan pagi hari ini. Katakan, Tuhan, saya mau diubahkan. Manusia lama saya yang egois, saya mau diubahkan.
sebagai doa kita kepada Tuhan sama-sama. Pulihkan. Biar jemaat Tuhan naikkan pujiannya sebagai doa. Oh Tuhan, ini kami pulihkan setiap kami. Kau bentuk hatiku Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Berjemaat apa ini berdiri bersama-sama. Berkenan bagiku. kasih Tuhan Yesus. Buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami sungguh diberkati Tuhan. Kami harus memiliki hati yang selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau jauhkan dari kami rasa iri, rasa dengki. Biarkan itu Tuhan Yesus tidak ada tertanam di hati kami Bapa. Karena kami mau selalu tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu saat ini Bapa. Saatnya kami akan menabur Tuhan Yesus. Engkau berkati taburan kami Bapa. Engkau kuduskan, Engkau sucikan Tuhan. Biar setiap tangan-tangan menabur Engkau balikan setiap 100 kali ganda Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Berapa kali lipat Tuhan yang terjadi di dalam mereka Tuhan. Biarkan mereka memberi dengan tulus hati. Dan
masih ada kepada mereka, Engkau berikan rasa tanggung jawab untuk mengatur, mengelola keuangan mereka. Biarkan Tuhan Yesus menjadi bendahara yang baik, mereka pergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Allahku. Inilah doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali dan kita akan memberikan taburan kita. Saya ucapkan selamat memberi. Bersyukur kepadamu, sebab kasih-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami. Mari kita akan pujian yang dikatakan. Begitu besar kasih, Engkau curah bagiku, iya, karya-Mu, kasih-Mu yang mulia.
taburannya saya persilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya seminggu ini? Saya yakin dan percaya ada sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Mari kita saksikan kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Komsel GBI Oikumene telah dimulai dan saat ini terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 meliputi daerah Telo, Antang, Puri, Todopuli, dan wilayah sekitarnya. Wilayah yang kedua meliputi daerah BTP, Telkomas, Bontoramba, Wesabe, dan sekitarnya. Dan wilayah yang ketiga meliputi daerah Daya, Sudiang, Maros, dan sekitarnya. Mari bergabung dalam grup WhatsApp atau hubungi nomor berikut untuk informasi mengenai Komsel. Pastikan kita semua tergabung dalam Komsel agar bertumbuh semakin dengan Kristus. Latihan untuk ibadah Generation of Light Community Church akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja. Dan latihan untuk ibadah raya Minggu pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di gereja. Mari jemaat Tuhan dan para pelayan untuk mengikuti doa puasa yang diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore bertempat di gereja. Jangan lupa hadir ya. Berikutnya, untuk hari Minggu, ibadah raya Minggu pagi akan diadakan pukul 9 pagi bertempat di gereja. Dan ibadah Generation of Light Community Church. Demikian untuk pengumuman Minggu sepekan. Dari sini mungkin ada tambahan pengumuman atau enggak ada? Baik, saya mengundang jemaat Tuhan yang baru pertama kali ikut ibadah di tempat ini. Kalau misalnya ada, saya jemput bangkit berdiri dengan kasih Kristus. Kita akan dengan senang hati menyambut saudara di tempat ini. Ada di tengah mungkin yang baru saya pertama kali lihat. Boleh bangkit berdiri, kita ucapkan selamat datang beribadah di GBI Oikumene. Apabila belum memiliki ibadah tetap, kami mengundang saudara untuk kembali beribadah bersama kami. Di sebelah kiri juga ada 2 orang. Anak-anak muda bisa. Salam. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Bapak. Haleluya. Ya, kita ucapkan selamat datang. Untuk ibadah kedua mungkin bagi anak muda yang masih memiliki jiwa muda juga boleh bergabung di Goal CC. Itu ibadah di mana semangat kita, semangat anak muda boleh bergabung beribadah bersama jam 5 sore. Baik jemaat Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Katakan
sorga, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah bersorak memuji meninggikan nama Tuhan. Kami percaya apa yang kami buat pada pagi hari ini naik di hadirat Tuhan bagaikan dupa yang berbau harum, menyenangkan hati Bapa pada pagi hari ini. Terima kasih buat waktu yang indah yang kami boleh pakai untuk memuji-muji meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami beroleh kesempatan untuk kami berbakti kepada Tuhan. Dan kami percaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub adalah menjadi bagian hidup kami pada pagi hari ini. Berkati umat-Mu yang memberikan waktu bagimu. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Tuhan disenangkan pada pagi hari ini. Diberkatilah orang yang rindu, orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Diberkatilah kami yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang Engkau sudah pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman yang ditaburkan pada pagi hari ini jatuh di tanah yang subur, bertumbuh berbuah-buah. Terima kasih Bapa. Biarlah hamba-Mu yang Kau pakai lebih dahsyat heran dimanapun dia berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan pekerjaan tangannya, apapun yang dikerjakan disentuhnya berhasil. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan pada pagi hari. Kami yang sudah memberikan waktu untuk melayani kerja-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memperhitungkan sebagai suatu kebenaran. Dan kami percaya Tuhan akan membalas kami. Tuhan akan memberkati sesuai dengan kebutuhan, keperluan. Anak-anak-Mu yang berkuliah Tuhan Engkau berkati. Masa depannya Engkau berkati. Masa depan yang berhasil, masa depan yang sukses, penuh dengan kelimpahan Tuhan menjadi bagian hidupnya. Di dalam belajar mengasihi, mencintai, melayani Tuhan. Bahkan yang sudah bekerja, bahkan yang masih mencari pekerjaan, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat umat-Mu yang mungkin membutuhkan pertolongan, yang sakit, yang membutuhkan kebutuhan keperluan lainnya Tuhan. Saat ini kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus tertolong. Terima kasih Bapa. Anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini bersama-sama dengan kami. Mungkin karena keperluan, mungkin karena ada persoalan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ditolong. Dan hari-hari ke depan Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kepada Tuhan. Buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Biarlah bangsa ini bangsa yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Menjadikan bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang aman, tentram, adil, makmur dan sejahtera untuk kami. Begitupun pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai ke pemerintahan terendah sekalipun Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kuasa bagi mereka untuk memimpin dalam takut akan Tuhan. Menjadikan bangsa kami bangsa yang mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat orang tua kami, hamba-Mu, Ibu Gembala, yang Kau percayakan untuk memimpin kami, anak-anak-Mu di tempat ini, GBI Okumene Tamalandrea. Biarlah kekuatan, kesehatan, pemeliharaan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan menjadi bagian hidupnya. Anak-anaknya, mantu dan cucu-cucunya yang Kau berkati Bapa di sorga. Bahkan seluruh pekerjaan umat-Mu, anak-anak-Mu, baik yang masih TK, SD, SMP, SMA Tuhan.
Tuhan, yang berkuliah, yang sudah bekerja, kami taruh di dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah sepanjang minggu yang akan kami hadapi ini, Allah menyertai kami sekalian, memberkati kami, menjadikan kami berhasil, diberkati melimpah-limpah dari surga. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami yang kami bawa kepada Tuhan. Mengenal hati, Tuhan tahu, Tuhan mengenal. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan akan kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan menolong, menjaga dan memeliharakan kami sampai pada langkah kami yang terakhir, tatkala Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput orang-orang salehnya. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami juga berdoa buat saudara kami Lydia yang sudah melahirkan seorang anak laki-laki Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dia, menjaga, memelihara Lydia, suaminya dan anaknya. Bahkan saudara kami Ibu Budi yang bersama-sama dengan Lydia yang ada di Jakarta. Engkau tolong, Engkau berkati kembali ke Makassar dengan tak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat keberhasilan akan mengawali perjalanan hidupmu hari ini, besok, dan untuk seterusnya. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami menutup ibadah ini. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Waktu sejenak untuk bersaat teduh. Haleluya. Terima kasih. Kepada jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.